Makanya kami ingatkan kepada anda semuanya, jangan ikut memicu orang melakukan tindak kekerasan seperti itu. Waspada, jadilah anda penengah dimanapun anda berada, jadilah penyejuk, jangan sampai anda memprovokasi orang lalu melakukan seperti itu. Jadi kalau ulama nyaman, ulama nggak pernah takut mati, bahkan kematian itu dicari, sebab mati syahid, dan semuanya bakal mati. Mau sama-sama mati, mending mati mulia dong. Semuanya bakal mati, siapa nggak mati? Sayyidina, bayangkan, lihat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Uthman bin Affan membaca Al-Quran di penggal lehernya di rumahnya sendiri. Bayangkan Sayyidina Uthman, kepalanya jatuh di mushaf, mati syahid. Kemudian setelah itu Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Imam Husain bin Abi Thalib, dan seterusnya. Biasa mati itu, kalau ulama mati itu enteng, bagi mereka senang. Akan tapi kita sebagai pecinta ulama harus waspada dan menjaga mereka. Cara menjaganya yaitulah anda jangan gampang kepengaruh dalam isu, apalagi kadang-kadang diadu antara ulama dengan ulama, ustadz dengan ustadz, habib dengan habib. Jangan ikut hal-hal seperti itu. Akan tapi tetap di sana ada orang yang ingin mengadu domba. Mereka punya kepentingan hawa nafsu dan kepentingan dunia dan tahta serta pangkatnya. Kalau dahulu itu, lihat, kalau ingin masuk negeri ini adalah memecah belah lalu menempati, kan begitu Belanda, diadu baru. Itu orang luar pengen masuk. Sekarang juga demikian, nggak mustahil, karena dia pengen menang dalam sebuah ambisi politik saja, bisa saja membuat kerancuan, bisa, mungkin, semuanya serba mungkin di sini, karena sudah bukan Allah lagi yang dicari. Maka dari itu yang perlu kami himbau kepada semuanya, kaum muslimin khususnya dan warga Indonesia secara umum, jangan sampai anda mudah terpengaruh kepada isu-isu yang menjadikan orang bermusuhan. Anda harus menjadi juru damai. Kemudian setelah itu tolong jaga para ulama, anda harus waspada. Waspada, kita harus belajar menjaga komunikasi yang baik dengan pihak keamanan. Dan dari pihak keamanan pun kami menghimbau juga agar bisa sinergi dengan masyarakat, dan juga kita perlu kejujuran. Kalau kemarin mendengar katanya ada seorang ulama dibunuh katanya oleh orang gila, tidak usah pakai intel, tidak usah pakai macam, anda pun bisa kok menyelesaikan urusan. Orang gila itu bisa diketahui ya, orang gila itu sudah masyhur. Saya pun gitu, kalau kita pengajian di daerah Jawa Tengah sana, daerah Brebes sana, itu ada di masjid, di sebuah sekolahan ada orang yang akalnya kurang. Saya ngerti kok, biarpun saya jarang lewat itu, ya itu. Kalau yang bunuh dia, tapi kalau biasanya ketemu, kalau dibilang gila juga jadi masalah. Saya sebagai aparat keamanan misalnya, jadi mengatakan gila dan tidak gila itu tidak susah. Jadi kita perlu kejujuran semuanya. Anda sebagai rakyat jujur, sebagai aparat jujur, sebagai pemerintah jujur. Ini kalau memang ternyata itu adalah orang tidak gila misalnya, ya harus selesaikan. Bisa saja bukan setiap tidak gila lalu itu adalah dari kelompok tertentu, belum tentu. Mungkin dendam pribadi bisa, cuman nggak usah lah, nggak usah kita itu membuat cerita-cerita yang lainnya misalnya. Dan alhamdulillah dari pihak kepolisian juga menangani, kemudian pihak yang lain juga menangani, semuanya akan ditangani. Jadi diantara kita tidak boleh berbohong dan juga tidak boleh prasangka buruk untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Repot kalau semua prasangka buruk, yang satu bohong, yang satu prasangka buruk, nggak ketemu. Jadi semuanya harus jujur dan prasangka baik, bahasanya yang menangani harus benar menangani dan serius dalam menangani, kemudian segera ditertibkan. Karena apa? Tujuan menangani ini adalah itu yang ditanyakan, apa langkah kita selanjutnya. Kalau itu kasus dendam pribadi, berarti negara aman-aman saja. Tapi kalau indikasi kelompok ingin merusak para ulama seperti yang pernah terjadi pada tahun yang lampau, lah ini segera waspada dong. Negeri kita tidak boleh dijadikan ajang pertikaian. Maka dari pihak aparat keamanan segera menangani. Jadi serius, jadi menangani serius ini. Benar enggak? Gila atau tidak gila? Kalau gila, selesai. Kalau dia tidak gila, bilang gila, yang bilang gila dia gila, selesai. Jadi gila atau tidak gila? Kalau gila, selesai kasusnya. Dan setelah ketemu dia tidak gila, kita lihat kasusnya, ini dendam pribadi atau ada misi-misi kelompok tertentu yang ingin memancing di air keruh. Kita perlu sadar begini. Jadi
perlu kewaspadaan dari semuanya. Dan ingat, Anda harus cinta ulama. Kecintaan Anda itu yang membawa Anda selamat. Jangan Anda memicu permusuhan, dan jangan Anda membuat setetes darah para ulama tumpah. Hati-hati, urusan Anda bukan saja di dunia, ada di akhirat nanti. Hati-hati. Maka kami ingatkan kepada siapapun, masih ada waktu untuk tobat. Kalau Anda termasuk kelompok-kelompok yang selama ini ingin merongrong atau merusak, menodai, mendiskriminasi, membunuh, menyakiti ulama, segera tobat. Segera tobat. Kalau tidak, sebelum musibah datang kepada Anda, kalau sudah ajal harus menjemput Anda di alam barzah, Anda akan tersiksa sepanjang masa. Himbauan kami adalah tobat, berhentilah, jangan lakukan. Kalaupun Anda sudah punya persekongkolan misalnya dengan kelompok tertentu, harus melakukan kejahatan kepada ustadz ini, ustadz itu, hentikan dan tobatlah kepada Allah. Allah Maha Pengasih. Jangan dilanjutkan. Ini himbauan kami kepada semuanya. Jadi tidak perlulah kita membuat permusuhan lah. Selesai. Mungkin Anda memang kelompok yang anti para ulama hari ini, tapi Buya berharap esok Anda menjadi pecinta ulama. Mereka penyuju umat. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.